Yo, balik lagi sama gua di channel Brahmatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gua akan mengupdate untuk Bitcoin di hari Minggu. Ya, sebelumnya selamat hari Minggu dulu untuk teman-teman semuanya. Kita akan bahas Bitcoin dan juga BEC. Ya, itu adalah salah satu koin dari Binance. Dan kemarin udah saya update juga ya untuk Bitcoin dan juga PP. Dan ya, di hari ini untuk Fear and Greed Index masih di level sekitar 54. Karena weekend juga biasanya low volatile. Dan kita bisa lihat juga pergerakan Bitcoin itu sideway-nya tipis banget guys ya. Dan overall ya masih sideway di situ-situ aja sebenarnya range-nya. Cuman yang menurut saya kenapa kali ini saya mau bahas BEC ya, ini lumayan lawan arus loh teman-teman ya BEC. Dia itu sebentar ya, kita coba cek BEC. Nah ya, Bakery token di sini ada di ranknya itu 369. Nah, ini lagi lumayan lawan arus teman-teman by the way ya. Jadi ini juga salah satu koin dari Binance ya, ada PancakeSwap, kemudian ada Bakery token. Dan di sini ada beberapa market yang available yang kalian bisa transaksiin ya. Tuh, di sini ada listnya, kalian bisa lihat juga seperti biasa di CoinMarketCap. Oke. Nah, kita first of all kita lihat dulu untuk Bitcoin. Nah, kita bisa pergerakannya tipis banget guys. Ya, ini per 3 hari seperti biasa. Untuk liquidation heatmapnya, yang perlu kita perhatikan bagian atasnya ini di 66.899.000 itu cukup tebal, dan di atasnya lagi di sekitar 67.660-an dolar. Ya, ini dua area atas yang tebal, dan bagian bawahnya ini deket banget nih teman-teman, by the way, itu deket banget di level 65.600-an dan di 64.800-an dolar. Ya, jadi bisa sekali diperhatikan range atas dan bawah. Jadi bisa aja dia overallnya sideway tapi jepret atas bawah bikin tail candle gitu ya. Mungkin yang teman-teman suka scalping bisa dimanfaatkan lah area ini ya, untuk sekedar grab likuiditas sebelum mungkin dia naik lagi atau turun lagi. Yang intinya overallnya sideway itu ya. Nah, untuk secara daily sebenarnya nggak ada banyak perubahan ya. Untuk outlooknya pun masih sama. Kenapa saya bilang masih bisa turun sekali lagi? Karena memang di sini nih ya, dia overall memang ketahan ya, ketahan di atas 65.900-an dolar secara daily-nya closing di situ di box putih ini. Tapi belum adanya tanda-tanda reversal ya, kecuali ya closingnya nanti di hari Senin Selasa lah, at least dia mampu break dari ataupun di atas 67.400 dolar. Nah, dia mampu break di atas itu ya, closing candle di atas itu ada indikasi awal untuk adanya reversal. Tapi selama bikin candle tipis-tipis seperti ini masih possible untuk dia turun sekali lagi ya, sebelum dia melanjutkan penguatannya kembali atau pemantulannya setidaknya ke SNR terdekatnya. Untuk secara daily belum terlalu banyak berubah ya, karena memang masih di situ-situ aja, dan mungkin lebih menarik secara time frame 1 jamnya. Secara 1 jam ini juga adalah pembahasan video kemarin teman-teman. Secara time frame 1 jamnya ini adalah low sebelumnya juga udah mampu di break ya, cukup agresif. Di sini juga sempat naik bikin bear flag, kemudian langsung drop sentuh bagian bawah ya sekitar 65.000-an dolar ya. Box hijau ini kita bisa lihat kenapa saya markingin di area situ sebelumnya, ini sempat menjadi tahanan juga nih, sempat ketahan beberapa kali, mampu break kemudian retest lagi sebelum lanjut naik ya. Berarti di situ adanya area yang bisa kita perhatikan juga, dan so far memang mendapatkan reaksi walaupun tidak terlalu signifikan. Dan range-nya si Bitcoin pun saat ini cuman sideway aja, kita bisa lihat di sini tuh. Sideway di sini teman-teman. Nah, tuh. Ya, sideway di sekitar 65.900-an sampai 66.300 dolar. Jadi sekitar 400 dolar lah. Range-nya itu sekitar 400 dolar, tipis banget ya, benar-benar tipis. Jadi masih possible untuk dia sekedar naik, retest SNR di atasnya atau area supply-nya terdekat secara time frame 1 jam. Ya, seperti ini. Grafik likuiditas sebelum dia lanjut turun lagi. Nah, ini masih possible terjadi. Mengingat kita bisa lihat juga nih liquidation heatmap bagian atas juga cukup tebal. Mayoritas berarti melakukan short. Jadi bisa sekali perhatikan untuk skenario ini secara time frame 1 jamnya, teman-teman. Yang masih possible aja dia bergerak sedikit di atas 67.000 dolar before dia mungkin adanya rejection kembali. Nah, untuk invalidasinya bagaimana, bro? Untuk invalidasinya cukup kita perlu sekali lihat ini adalah highest terakhir dia. Dia harus mampu break dulu. Ya, break. Kemudian di sini adanya retracement. Kemudian mampu lanjut naik lagi. Ya, ini adanya indikasi awal untuk market dari lower time frame-nya melakukan reversal kembali ya. Dari yang sebelumnya downtrend kita bisa lihat di sini jelas banget downtrend, teman-teman. Ya. Di sini tuh, jelas banget range downtrendnya kita bisa lihat bikin lower terus. Meanwhile kalau misalkan dia bergerak udah mampu break, bahkan create higher high dan higher low baru, ya di situ adanya transisi. Tapi selama memang tidak
terjadi seperti yang garis kuning ini, maka masih possible untuk dia cuma sekedar grab likuiditas, masih bisa lanjut turun lagi untuk si Bitcoin secara time frame 1 jamnya. Ya, berikut juga dengan altcoin yang kemarin juga sudah saya sampaikan ya di sini, kubur alt season, di mana teman-teman mungkin bisa pantau juga di video kemarin kapan sih kira-kira alt season terjadi dan apa tandanya atau ciri-cirinya. Kita bisa lihat juga dari Bitcoin dominance yang kemarin juga sudah saya bahas dan mention juga di video kemarin ya, pembahasannya lumayan jelas lah menurut saya. Jadi so far untuk Bitcoin ini aja dulu teman-teman ya, belum ada pergerakan yang signifikan juga. Mungkin bisa lebih lanjut kita akan bahas besok ya, Senin udah memasuki minggu depan. Cuman Senin kalau nggak salah tanggal merah juga ya teman-teman ya di sini. Nah, next ini untuk Bake ya, Bake secara weekly kita bisa lihat ini di exchange Coinex ya. Di sini pertama kali dia listing atau rilis di exchange ini itu di per 10 Mei 2021. Dan setelah dia listing ya, overall dia masih lanjut turun terus nih. Terus turun ya. Setelah listing loh di exchange ini ya, terus turun. Dan kita bisa lihat ya di sini. Dia turunnya itu cukup agresif karena channelnya itu tidak landai melainkan ekstrim tuh turunnya. Bergerak di dalam sebuah channel dan ekstrim banget nih. Ya curam banget turunnya, menandakan memang agresif sekali jualnya. Dan akhirnya di sini at the time dia mampu break, adanya transisi secara weekly. Kita bahas weekly dulu ya, di sini cukup detail. Dimana sebelumnya kita bisa lihat di sini ya tuh lower low, lower low, lower low, and then ya di sini ada lower low lagi dan terakhir lower low lagi. Ini high, lower high, lower high, and then lower high, teman-teman. Ya, di sini kita bisa lihat transisinya, strukturnya. Ya, downtrend, clear banget downtrend, dan meanwhile once dia break ya dari channel ini, dan dia create ya di sini kan highest terakhirnya dia. Ya dia break nih. Bikin higher high baru, dan di sini adanya potensi higher low dari lowest terakhirnya dia nih. Ya, ini lowest terakhirnya ini dari range atau tanggal 5 Juni 2023 sampai September 2023 nih. Ya, Juni, Juli, Agustus, September ya. 4 bulan, teman-teman. Ya, dia sideways di situ-situ aja, akhirnya ada pergerakan break dan ya impulsif pada akhir Desember, pertengahan Desember 2023. Ya, posisi per week kali ini atau minggu ini juga mengalami rebound yang signifikan. Ya, di sini adanya transisi. Tinggal kita lihat ya, PR-nya untuk Bake sekarang adalah ini kan highest swing terakhirnya dia secara weekly. Ini harus mampu di break dulu. Ya, ini di level berapa? Ini di level 0,91 dolar. Ya, ketika area ini mampu di break, ini kita bisa lihat juga nih seperti ada tahanan juga di area sini. Nah, di sini ya, ini ada tahanan. Coba saya tandai dengan warna putih. Minimal Bake ini harus mampu break dulu. Ya, dari highest terakhirnya dia, mungkin di sini kejedot ya. Kemudian retracement koreksi ya. Berarti di sini kenapa? Di sini udah break dari highest sebelumnya, create high yang baru dan potensi bikin higher low lagi. Ya, berarti di sini adanya transisi jelas banget dari downtrend menjadi uptrend kembali secara weekly, teman-teman. Ya, jadi ini PR-nya untuk si Bake. Nah, yang menariknya ini pas banget dia ketahan. Ya, posisi sekarang ini. Coba saya hapus dulu ininya, ya. Di area sini coba saya markingin dengan rectangle. Ini adalah area terakhirnya yang menjadi tahanan nih pada 11 dan di 18 Desember 2023 secara weekly. Akhirnya mampu muncul satu bull candle besar, berarti di situ adanya area demand yang kuat, strong, dan once dia testing pada 8 April 2024 mampu bertahan. Ya cukup lumayan lama sideways dan akhirnya mendapatkan reaksi di per minggu ini gitu ya untuk Bake-nya. Memang sekarang ini dia lagi testing di previous resistance-nya di sini. Nah, di sini teman-teman. Ya, kita bisa lihat beberapa kali kena reject dan ya sangat wajar. Sekarang dia mulai struggling. Yang perlu kita lihat adalah dari area ini, jadi sekitar 0,485 sampai 0,558 dolar itu harus mampu di break dulu sama Bake. Ya. Once dia udah mampu di break dari area situ, dia harus mampu jebolin lagi ya highest sebelumnya, dan akhirnya dia visit next area target sebelum mungkin dia mengalami retracement atau koreksi dulu ya, before dia lanjut lagi naik atau mengejar ATH sebelumnya ya di sekitar berapa nih waktu openingnya, di sekitar 7 dolaran lah teman-teman. Itu masih possible untuk Bake. Jadi sekali lagi ini yang perlu diperhatikan ya, adanya transisi untuk Bake cukup baik ya, tinggal teman-teman apakah memang mau dimanfaatkan atau tidak.
Next kita bahas juga secara daily. Nah, secara daily-nya kita lihat lebih detail. Nah, sekarang yang di sini kondisinya walaupun memang weekend dia sempat ini nge-spike ke atas kemudian mendapatkan rejection. Jadi selama area ini belum mampu di break, ya break masih potensi sedalam-dalamnya turun sampai bagian bawah yang tadi saya mention di box putih bawah, ya. Kemudian kita bisa gunakan juga bantuan kakek Fibo dari swing low ke swing high terakhirnya dia. Dan yes, kita maka mendapatkan beberapa golden ratio. Akan saya tandain dulu di 0,5-nya. Ya, di sekitar 0,5 saya marking seperti ini. Dan warna hijau, teman-teman ya. Dan ya jadi secara daily kalau misalkan dia adanya koreksi atau retracement bertahap, ini yang bisa dipantau areanya. Ya, ini di sekitar 0,353 dolar. Dimana sebelumnya ini menjadi tahanan cukup kuat nih untuk break. Ya, kemudian di flip menjadi resisten ketika dia breakdown, dan sekarang ini sempat terakhir kali di testing pada 14 Juni nih. Yang mendapatkan reaksi juga pemantulan. Akhirnya dia lanjut naik. Jadi bisa diperhatikan sekali kalau misalkan dari sini mendapatkan rejection, kemudian adanya koreksi retracement di sini sekedar retest, ya untuk lanjut naik ini area ini bisa diperhatikan sekitar area itu. Oke. Meanwhile kalau kita lihat time frame 1 jamnya lebih detail lagi. Nah, ini grab likuiditas aja, teman-teman. Ya, lebih jelas lagi kita lihat, oh ternyata cuma bikin jarum nakal di weekend secara time 1 jamnya barusan banget ya. Dan akhirnya dia drop lagi. Ya, pergerakannya tipis-tipis banget, cuman yang menarik ya di sini adanya tuh V-shape recovery. Ya, once dia di sini terbentuk seperti rising wedge gitu ya, dia breakdown, testing ke bagian bawah golden ratio-nya, kemudian dia mendapatkan reaksi yang signifikan gitu ya. Jadi hopefully dari area sini pun terbentuk seperti triangle pattern lagi. Ya, tinggal kita lihat apakah benar-benar mampu ngedongkrak ke atas atau malah dia breakdown. So, kalau memang dari range area ini, ya kita bisa lihat dia sudah force break ke atas ya, kemudian dia breakdown ke bawah, sedalam-dalamnya kita bisa perhatikan untuk bagian bawah sini. Ya, dimana sebelumnya mendapatkan reaksi juga lumayan signifikan lah pada pergerakan sebelum-sebelumnya nih secara time frame 1 jamnya. Palingan itu untuk BEC dan juga Bitcoin. Ya, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisis kembali. Dan sampai jumpa untuk next video Sam Profit.